Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta dengan ahlul baitnya. Teman-teman yang kucintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketenangan hati dan jiwa yang mana kita sama-sama tahu ketenangan hati itu bisa melalui dengan beberapa cara yang dimana itu tergantung pada materi, uang, harta, serta tahta yang mereka miliki. Maka hidup kita akan merasakan tenang. Meskipun pada kenyataannya pernyataan tersebut tidak menjadi jaminan untuk kita merasakan tenang. Tidak sedikit pula dari mereka yang terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang telah diyakini mereka sendiri. Tanpa disadari, mereka hanya mendapatkan kesenangan sesaat yang akan merugikan mereka. Contohnya, seperti minum minuman keras, hiburan malam, narkoba, dan masih banyak-banyak lagi. Pertanyaan saya nih teman-teman, apakah benar dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat membuat hati kita merasakan tenang? Benar sekali. Sama sekali hal tersebut tidak bisa membuat hati kita merasakan tenang, melainkan itu hanya akan menimbulkan kegelisahan. Kok bisa gelisah? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban melalui firman-Nya. Kemudian hatimu menjadi keras sesudah itu sehingga seperti batu. Malah lebih keras lagi sebab ada batu-batu yang memancar sungai-sungai daripadanya. Dan ada pula yang terbelah mengeluarkan air dan ada pula yang meluncur jatuh karena takutnya kepada Allah. Dan Allah tiada lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Jadi teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan hati, maka dekatilah sang pemilik dan pemelihara hati sejati, Allahu Rabbul Izzati, bukan melainkan sesuatu yang justru dapat menjatuhkan kita atau menjauhkan kita darinya. Jadi teman-teman, ada pun beberapa tips nih dari saya untuk membuat hati kita merasa tenang, yaitu yang pertama dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita melaksanakan sholat. Dengan ibadah, kita akan melakukan secara khusyuk dengan penuh penghayatan, juga bisa membuat hati kita merasa tenang dan membantu kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kondisi yang telah kita alami. Nah, yang kedua, ada cara dengan berzikir. Kita bisa melakukan cara ini untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bisa kita lakukan dengan cara membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Zikir pula bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Zikir juga dapat membantu kita untuk merasakan ketenangan hati dan jiwa. Dan yang ketiga, ada membaca Al-Quran nih teman-teman. Membaca Al-Quran sangat dapat membantu kita untuk meredakan amarah dan sangat mudah untuk membuat hati kita merasa tenang, jiwa kita merasa damai, yang dimana Al-Quran ini merupakan sebuah sumber dan inspirasi serta kebijaksanaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.